ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد الحمد لله kita menjadikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam dan doa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Jamaah sini maju, jangan jauh-jauh. Di depan gratis ada ya. Kecuali yang sudah ubatan mau nyender tidak apa-apa. Yang jenggotnya masih hitam maju sini. Jangan kabur ya. Pertanyaan juga Allah. Pada kesempatan kali ini Anda ingin menjelaskan mungkin beberapa poin yang rasa mungkin penting ya, agar kita waspada selalu dan agar kita sadar bahwasanya kita hidup di dunia ini akan terus diuji dan diganggu oleh musuh kita yang abadi yang kita kenal dengan apa? Syaitan. Yang mana judul kajian pada malam hari ini ya saat mereka dilenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kata Rasulullah jika datang malam pertama masuk ke dalam Allah maka apa akan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan akan dibelenggu syaitan-syaitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jemaah sekalian dan kalian di luar bulan Ramadan mereka semuanya dengan mudah berkeliaran. Pada kesempatan kali ini Anda ingin membahas beberapa poin penting ya, yang menjelaskan bagaimana syaitan itu mengelabui manusia, menjerat manusia ke dalam dosa atau menjerat manusia ke dalam kekufuran, menjerat manusia kepada amalan-amalan yang sia-sia, menjerat manusia intinya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya tata cara, mereka punya tujuan yang ujungnya membuat kita semuanya berbuat kafir ya, atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utamanya. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, setan itu punya langkah-langkah. Setan punya cara-cara yang digunakan sama setan untuk menjerumuskan kita ke lubang-lubang yang menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada jemaah sekalian, yang pertama yang setan kerjakan itu adalah tazyinul batil, menghiasi suatu kebatilan. Karena kita semua tahu para jemaah sekalian, setan itu kata Rasulullah SAW, yang jadi insan masyarakat Rasulullah SAW dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan bahwasanya setan itu ada di tubuh manusia, dan tubuh manusia lewat saluran darahnya, aliran darah masuk ke dalam tubuh orang kadang-kadang ke tubuh orang, menjerat dia dalam masalah, menjerat dia dalam kesalahan, dan caranya yang para syaitan itu buat adalah tasyirul batil. Hal-hal yang salah, yang batil dihiasi supaya kelihatan benar. Disebutkan para jemaah sekalian, ini adalah caranya setan yang dari dulu dan sampai sekarang sama dia dan sama mereka dibuat untuk menyesatkan para manusia. Kebatilan dibuat seakan-akan itu yang benar, dan yang benar dibuat seakan-akan itu yang salah. Dan terus dia buat yang salah, yang batil sama dia dibuat seakan-akan itu yang benar. Membuat orang benci sama kebenaran, sampai akhirnya yang dibuat sama orang tersebut adalah kemungkaran. Sebagaimana ini salah satu janji setan yang sudah mereka dan iblis memandangkan sedari dulu, dari zaman Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka dari surga karena tidak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Salah satu ucapan mereka, Rabbi bima qultani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena Engkau sudah mengusirku ya, mengeluarkanku dari surga ini, aku akan hiasi keburukan-keburukan untuk mereka semua.
Kami akan bikin mata mereka saat melihat kebatilan seakan-akan itu yang benar, itu yang menarik. Dan sebaliknya, yang baik, yang benar itu yang seakan-akan buruk. Ini janjinya mereka. Ya. Walau orang macam lain, dan kami akan sesatkan mereka semua. Kami akan gelincirkan mereka semua. Ini salah satu janjinya. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim ya, Al-Jauziyah dalam kitabnya Ighathatul Lahafaz, kata beliau, dari jeratan-jeratan setan adalah menyihir akal manusia sampai manusia tersebut lupa, tersihir dengan bisikan-bisikan setan tersebut. Dan jarang ditemukan orang yang selamat dari sihir ini. Bukan sihirnya dukun, tapi setan yang seakan-akan menyihir ya, akalnya manusia. Jarang yang selamat dari ini, melainkan siapa-siapa yang memang sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuzayyinu lahul fi'l alladhi yadurruhu. Dibuat sama setan, orang itu suka berbuat amalan yang bermudarat buat dia. Dibuat suka sama amalan yang ternyata amalan ini ngerusak diri dia sendiri. Dan dibuat seakan-akan di pikiran orang tersebut, ini adalah sesuatu yang terbaik buat saya. Ini sesuatu yang paling bermanfaat buat saya. Dan sama setan dibuat dia lari dari amalan-amalan yang justru baik buat dia. Fala haula wala quwata illa billah. Ya, kata beliau, la haula wala quwata illa billah. Mengerikan para jemaah sekalian. Kam futina bihadha sihr min insan. Dan berapa banyak orang yang masuk ke perangkap sihir setan seperti ini, yang membuat antara diri seseorang dengan keislaman dan keimanannya dan kebaikannya itu orang dibuat ragu-ragu, maju mundur, membuat kebaikan tidak jadi. Makanya kita kalau mau sedekah para jamaah sekalian, buka dompet, keluarin yang merah pertama. Tapi ada setan di sana yang membisikkan setan, jangan. Amalan yang paling baik itu, kata setan, apa? Yang sedikit tapi continue. Oh iya, dimasukin lagi, dikeluarin yang biru. Nanti ada lagi, jangan berlebihan, hulu, macam-macam, masukin lagi dah jadi, sampai terakhir yang abu-abu yang keluar. Masuk yang abu-abu, alhamdulillah, anak sudah bersedekah ya. Yang penting continue, meskipun sedikit. Ingat dia sama hadis itu ya. Besok tak sedekah lagi tapi itu terus dibuat ya. Jangan berlebihan bersedekah, lebih baik memberi sedekah kepada anak dan istrinya. Terus betul. Nanti akan kita bahas cara yang satu ini juga. Tapi itu orang sama setan dibuat antara dia sama kebaikan ada gap-gap, ada penghalang-penghalang sama dia dibuat supaya kita sulit untuk berbuat kebaikan. Wa kam jalal batil wa abrazahu fi suratin mustahsanah. Berapa banyak kerusakan, keburukan sama setan dibuat di mata kita itu seakan-akan baik. Dan sebaliknya, yang buruk seakan-akan di mata kita itu yang benar buat kita. Perkara-perkara yang baik, perkara yang lurus, yang melambangkan keimanan, kebaikan Islam seseorang itu dibuat, kok keras betul ya? Kok ini ekstrim? Jangan. Ya, itu kerjanya siapa? Setan itu. Ya. Dan berapa banyak setan itu melakukan ini, masuk lewat hawa nafsu manusia untuk menyesatkan para manusia dengan cara-cara yang seakan orang itu merasa berada di atas jalan Shiratal Mustaqim. Padahal hakikatnya setan sedang menjerumuskan dia ke dalam jalan kebinasaan, yang tidak ada kebinasaan lebih dari kebinasaan tersebut. Menyembah berhala sama setan dibuat, ini cinta sama orang-orang soleh, padahal berhala disembah. Itu yang terjadi sama umatnya Nabi Nuh dulu, saat sama setan disuruh bikin patung, 5 patung. Itu patungnya orang soleh semua. Namanya sama Allah diabadikan dalam Al-Quran surat Nuh. Kalian, kata setan, kalau lagi futur, iman sedang lemah, ini datang ke sini, lihat tuh patung-patung, ini patung-patung orang soleh, nenek moyang kalian, supaya kalian semangat beribadah. Awalnya begitu.
Selesai generasi ini habis, timbul generasi yang baru. Apa yang dibuat sama generasi yang baru? Katanya setan, dulu nenek moyang kalian kalau mau minta ke sini. Minta ke sini. Orang soleh ini. Dia kalau doa langsung diijabahi doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Patung padahal orangnya sudah tidak ada. Dibuat sama setan seakan-akan ini satu ibadah yang besar. Dan amalan-amalan yang lain yang membinasakan seorang hamba yang telah dibuat sama orang-orang terdahulu di zaman jahiliyah, memutus tali silaturahmi, bunuh anak perempuan, menikahi mahramnya sendiri, dan sama setan mereka dijanjikan, tenang aja, nanti kamu tetap masuk surga, tenang aja. Disuruh kufur dan macam-macam perbuatan. Sama setan dihiasi itu semua seakan-akan itu yang benar, seakan-akan itu kebaikan. Adapun yang baik-baik akan ada 1000 alasan untuk membuatnya sebagai suatu keburukan. Sadar atau tidak jemaah, ini yang terjadi. Dari dulu, gimana caranya setan ngeluarin Nabi Adam dari surga? Ini caranya yang dipakai. Suatu kebatilan yang dihias seakan-akan menjadi kebenaran. Nabi Adam sudah tahu sama Allah dilarang, wala taqrabu hadhihi syajarah. Kalian berdua di surga ini jangan dekat-dekat sama pohon ini. Jangan dekat-dekat sama pohon ini. Silahkan yang lain ambil semua, satu ini aja jangan. Tapi dikatakan terus sama setan ditongkrongi, diajak ngobrol, ditongkrongi, sampai akhirnya dijanji-janjiin sama setan, dibuat Allah itu, kata setan, tidak ngelarang kamu makan ini, melainkan supaya kamu tidak kekal di sini. Kalau kamu makan pohon ini, kekal kamu di surga. Tidak percaya Nabi Adam. Wa qasamahuma, sumpah demi Allah, kata setan, beneran, coba makan kalau tidak percaya. Terus digoda. Ini satu kebaikan, kamu kekal di sini nanti. Dimakan ya Allah. Selesailah sudah. Dikeluarkan akhirnya Nabi Adam dari surga. Sudah sadari dulu, ini caranya yang digunakan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Maka dari itu para jemaah sekalian, tugas kita semua untuk belajar yang benar, supaya kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Jalani yang hak dan tinggalkan yang batil. Kalau kita sudah tahu ini yang benar, ada hujahnya dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, dari riwayat-riwayat para sahabat yang sahih, pegang, amalkan. Kalau cuma katanya ini dan katanya itu tanpa ada kejelasan yang jelas, tinggal lawan itu semua. Itu tugas kita hidup di atas muka bumi ini. Adapun orang-orang yang setengah-setengah, malas-malesan, gampang sama setan untuk dihiasi. Maka dari itu para jemaah sekalian, ini poin yang pertama yang akan dibuat oleh setan untuk mengelabui manusia. Cara yang kedua adalah al-ifrat wa tafriq. Disuruh kurang-kurangi, males-malesan, atau disuruh tambah-tambahin. Jangan kamu ada di tengah, jangan. Kita dalam Islam ini diajari selalu ada di tengah, tidak berlebihan dan juga tidak ngurang-ngurangi, tidak hulu dan juga tidak malas-malesan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan para jamaah sekalian oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tidaklah ada perintah Allah kepada manusia melainkan di situ pasti setan punya 2 bisikan untuk para manusia. Bisikan yang pertama, taksir wa tafriq, kurangi, malas-malasanlah Anda, kata setan. Wa imma ifrat wa hulu, atau lebihkan. Hulu, dilihat orangnya. Nih orangnya memang malas gerak, dibisiki supaya malas. Yang semangat sama setan tidak dibisiki, sudah malas aja, tidak bisa. Setan tahu nih orang semangat, tapi sama setan disuruh apa? Tambahin, kata setan. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, fala yubali bima dhafara minal 'abdi minal khati'ataini. Dan setan tidak peduli yang mana yang bisa dia dapatkan, mau bikin orang malas atau bikin orang berlebih-lebihan. Intinya 2 ini akan selalu sama mereka dibisikkan kepada para manusia. Fa innahu ya'ti ila qalbil 'abdi fayashammu
masuk ke dalam hati manusia dan menyemburkan dua bisikan ini. Fa in wujida fihi futuran wa tawaniyan wa tarkhisan akhadhahu min hadhihi al-khuttah. Kalau dia lihat orangnya memang lagi malas-malasan, lagi lesu, malas gerak, masuk ke lubang yang malas-malasan aja. Wa darabahu bil kasali wat tawani wal futur. Dihantam sama setan, dibuat dia malas untuk bergerak, dibuat dia tidak mau berbuat apa-apa supaya dikurangi semua amal-amal solehnya. Lalu sama setan dibukakan pintu-pintu harapan. Tenang aja, Allah itu Maha Rahmat. Allah itu Maha Pengampun. Kalau sekali-sekali tidak apa-apa. Kita merasa ada ini nyaman. Sudahlah, kamu kan sudah taat selama ini, sekali aja. Nanti tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Kalau yang ditemui, kata Imam Ibnu Qayyim, orang indahu hadaran wa jiddan, selalu waspada, selalu sungguh-sungguh, semangat terus. Setan putus asa untuk masuk lewat pintu untuk bikin malas-malasan. Amarahu bil ijtihadiz zaid. Sama setan diperintahkan untuk tambahin amalannya. Kata setan, kamu itu orang soleh, tidak sama yang lain. Ya, semangatmu itu tinggi, maka tambahin amalannya. Kalau mereka tidur, kamu jangan tidur, sholat malam terus. Kalau mereka itu malas-malasan, kamu jangan malas, gas terus, puasa terus, jangan buka. Ya. Kalau mereka itu cuci tangannya, ambil wudhu 3 kali, kamu jangan 3 kali, kamu 7 kali, kata setan. Kalau mereka mau sholat ambil wudhu dulu, kamu jangan wudhu, kamu mandi aja. Kalau mereka zikirnya 33 kali, ya kamu 330 kali. Tambahin. Biar luput dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh bikin hulu, lebihin semuanya. Ya. Sadar atau tidak ini yang terjadi para jemaah? Ya, ini terjadi dan banyak kita lihat. Dan dari sini setan itu sebenarnya masuk ngasih was-was ke orang. Antum pernah ketemu orang kalau ambil wudhu tidak selesai? Pernah ketemu enggak? Dah selesai. Tunggu masjid sepi dulu atau dia datang sebelum orang banyak datang, supaya tempat wudhunya sepi, supaya dia bisa ambil wudhu dari ganggu sama orang lain. Kalau kena cipratan dari orang lain, ulang lagi ambil wudhu. Siapa yang bisi? Setan. Suruh berlebih-lebihan. Tak boleh kena cipratan, najis. Dia rasa batal wudhunya. Dikerjain sama orang akhirnya. Ambil wudhu, diginiin sama orang. Cus, ambil wudhu lagi. Terus begitu, diazab, dibuat mainan sama setan. Makanya salah seorang dari para salaf bilang bahwasanya setan itu hakikatnya mempermainkan kita ini seperti anak kecil mainin mainannya. Didorong, ditarik, dibanting, dibuat, ya begitu cara setan mempermainkan kita ini. Sadar atau tidak, itu yang kita rasakan para jamaah sekalian. Yang malas-malasan disuruh tenang, subuh masih lama, tiba-tiba dengar suara imamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru azan padahal. Setan bilang tenang. Tiba-tiba dengar suara qomat, la ilaha illallah, sudah qomat. Akhirnya ambil wudhu berantakan, naik sudah motor ngebut, polisi tidur diterabas sama dia. Kata setan tenang, masih panjang malam, suruh malas-malasan aja. Kena kita ini, kita kena, ya, bukan kita tidak kena, sama. Kadang-kadang kita juga kena ini jemaah. Kalau lagi semangat, suruh tambahin. Sampai habis asar ada yang mau sholat sunnah. Dari saking semangatnya, siapa yang suruh? Setan yang suruh. Padahal tidak ada sunnah habis sholat asar. Dan ini sering terjadi dan kita lihat. Kecuali para jamaah sekalian, yang diselamatkan oleh Allah hanya orang-orang yang punya ilmu yang matang, iman yang kuat, yang bisa memerangi bisikan-bisikan ini sehingga dia bisa terus ada di tengah, tidak malas-malasan dan juga tidak
berlebih-lebihan. Cara yang ketiga adalah tathbituhul ibad anil amali wa ramyuhum bit taswif wal kasal. Sama setan manusia dibuat menunda-nunda amalan. Saya mau umroh, saya mau haji, saya mau menikah, saya mau menghafalkan ini dan itu, saya mau sholat malam. Cuman mau. Sofa, saya akan. Tapi tidak ada yang dikerjain. Hanya ada di buku catatan saja. Saya mau ini, tapi tidak ada yang dikerjain sama dia. Siapa yang buat itu? Siapa yang ngasih penyakit ini? Nama penyakitnya at-taswif. Itu setan yang buat. Ini salah satu caranya setan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yaqudu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan itu duduk di belakang kepalanya orang. Saat dia atau saat manusia itu tidur. Dan sama setan diikat dengan 3 ikatan di belakang kepalanya orang. Ikatan yang pertama kata setan, alaika lailun tawil farkud, masih panjang malamnya tidur. Fa in istaiqadha fa dzakarallah, tapi kalau orang ini bangun lalu dia baca doa bangun tidur, inhalat 'uqdah, lepas dari 3 ikatan, lepas 1 ikatan. Fa in tawaddaa, kalau dia ambil wudu, inhalat 'uqdah, lepas ikatan yang kedua, karena ada 3 ikatannya. Fa in shalla, kalau dia salat, inhalat 'uqdah, lepas ikatan yang ketiga. Fa asbaha nasyitun thayyiban nafs, maka di hari itu dia akan menjadi orang yang terlepas dari ikatan-ikatan setan dan orang yang bersemangat di hari itu untuk berbuat kebaikan. Wa illa asbaha khabithun nafs kaslan. Tapi jika tidak itu yang dia buat, tidak sholat subuh, tidak baca doa bangun tidur, lupa sama itu semua, hari akan terasa berat dan malas. Ini katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dikatakan dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan kepada beliau ada orang yang tidur malam sampai kebablasan, sampai matahari tinggi. Dalam tanda kurung sholat subuh jamak sama sholat duha. Apa kata Rasulullah SAW? Ini orang tidak dengar apa-apa jamaah, wala dengar azan, tidak dengar, mati tidur. Kata Rasulullah, dzakar rajul bala syaitanu fi udhunayhi. Ini orang kupingnya dikencingi sama setan. Antum bayangkan jemaah, dikencingi sama setan. Setan itu makhluk Allah, sama kayak manusia makhluk Allah juga. Antum kalau dikencingi orang lagi tidur, berantem jemaah. Tapi dikencingi sama setan. Penuh kupingnya sama kencingnya setan, tidak dengar suara apa-apa. Suara azan tidak dengar. Sering kita alami ini. Mungkin karena kita lupa mau baca doa sebelum tidur, sudah capek, akhirnya naik ke atas kasur, berangkat sudah. Ini salah satu caranya setan bikin orang malas untuk berbuat, dan saufa saya akan dan tidak ada yang dia buat. Berapa banyak ya orang-orang yang mungkin dikatakan berilmu, ya bilang mau mengulang pelajarannya tapi tidak kunjung diulang pelajarannya. Istirahat, dan kata setan, istirahat dulu sebentar. Berapa banyak orang yang mau sedekah tapi sama setan dibuat, tunggu kebutuhanmu masih banyak, anak istrimu masih butuh ini dan itu, tidak jadi dia mau sedekah. Catat aja, nanti akan suatu hari kamu bisa mengeluarkan sedekah. Terus nanti ini sama setan dibisikkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya yang ada di kepalanya hanya angan-angan saja. Amalnya ada? Tidak ada. Adanya angan-angan sih. Nanti saya mau begini, nanti saya mau begitu. Sudah cukup sampai di situ. Tidak ada amalan yang dia buat. Maka bagi seseorang yang memang betul bertekad mau memperbaiki dirinya, maka dia harus punya tekad dan kuat untuk terus ya waspada sama bisikan-bisikan seperti ini dan meninggalkan penyakit yang sama setan dibisikkan di telinganya. Yang mana penyakitnya tadi namanya penyakit taswif, saya akan tadi. Dan buang itu harapan-harapan. Jangan banyak berharap. Amalkan yang bisa diamalkan. Jangan banyak-banyak saya mau begini dan begitu. Jangan.
Dan ingat, jangan pernah merasa aman dari ini semua. Karena orang yang selalu merasa aman akan terus ada di titik aman dan tidak akan berbuat banyak amal. Dia harus waspada terus. Setan terus mencoba untuk menunda amalan-amalan yang ingin dibuat oleh seorang manusia. Ya, ini cara yang ketiga. Cara yang keempat adalah al-wa'd wa tamniyah. Setan itu akan terus berjanji-janji dan bikin orang itu berangan-angan, bikin orang berharap dengan harapan-harapan yang baik, padahal semuanya hampa. Janji-janji yang bohong. Kata Allah, ya'iduhum wa yumannihim. Terus sama setan dikasih janji-janji palsu. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Padahal tidaklah dijanjikan sama setan, melainkan pasti setannya menipu. Makanya setan itu nanti di neraka para jamaah. Iblis itu saat orang yang masuk neraka sudah masuk neraka semua, Allah ceritakan dalam surat Ibrahim, apa kata Allah SWT? Falamma qudiya al-amru qala inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Katanya iblis, wahai segenap manusia, Allah itu selalu berjanji kepada kalian akan janji yang benar. Janjinya Allah itu benar, tapi janjiku aku selisihi semua, aku ingkari semua. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, kata setan. Dulu aku tidak punya power apa-apa. Kerjaanku hanya provokasi, bisik-bisik saja, kata setan. Betul jemaah, setan tidak pernah datang ke depan kita terus kita dicekek sama setan, disuruh jangan sholat, disuruh durhaka sama orang tua, disuruh jangan sedekah. Pernah setan begitu? Antum mau sholat di masjid, tiba-tiba depan rumah antum ada setan, tidak usah, keluar, masuk. Tidak pernah. Setan cuma bisik-bisik aja. Maka dari alaikum min sultan. Dulu anda tidak punya kekuatan apa-apa. Illa anda autukum fastajabtum li. Anda hanya ajak kalian yang mau ikut sama anda, kata setan. Semudah itu setan ngomong. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan hina diriku, jangan salahkan aku, kata iblis, salahkan diri kalian sendiri. Subhanallah. Segampang itu dia bilang. Sama Allah sudah dikasih tahu khutbahnya iblis di neraka nanti. Semoga yang ada di sini semua tidak pernah mendengarkan khutbah tersebut. Ya, naudzubillah. Setannya ngaku. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah kalau janji sama kalian, sama Allah ditepati semua janjinya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Tapi aku berjanji kepada kalian, aku selalu ingkari janji itu. Kata setan. Ngaku dia. Dan pengakuannya sama Allah sudah dikasih tahu ke kita dalam Al-Quran. Subhanallah. Dan ini yang dibuat sama setan untuk manas-manasi orang kafir Quraisy untuk keluar dari Mekah untuk perang Badar, berangkat serang itu Muhammad. Siapa yang manas-manasi? Setan. Allah ceritakan dalam surat Al-Anfal ayat 48. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarun lakum. Sudah kalian tak mungkin kalah, kata setan. Aku jamin. Panas-panasi Abu Jahal dan orang-orang yang lain. Falamma tara'atil fi'atan. Tapi saat sudah jumpa antara kubu ini dan kubu ini, nakasa ala aqibai, setannya mundur duluan. Apa kata setan? Wa qala inni bari'um minkum. Aku tidak ikut-ikut ya, kata setan. Sudah sampai sini anak antri. Sudah. Ketemu sudah. 1000 lawan 300 orang. Inni ara ma la tarawun, kata setan. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Apa yang sama setan dilihat? Allah kirim malaikat turun dari langit untuk bantu 300 orang ini sahabatnya Rasulullah SAW. Setannya lihat, kafir Quraisy tidak lihat. Malaikat turun, Allah kirim ribuan malaikat untuk bela para sahabat dan Rasulullah SAW. 300 orang ini saat perang Badar. Ini yang 1000 kesian tidak kelihatan. Setannya lihat, jadi setannya saat melihat mundur duluan sampai sini. Anda mundur aja. Sudah dipanas-panasi, sudah sampai di ujung ditinggal sama setan. Itu kerjaan setan. Banyak orang zaman sekarang dipanas-panasi sama setan. Salah satu contohnya apa? Dipanas-panasi, suruh kawin lagi. Sudah tahu tidak mampu, fulus tidak ada, satu aja berantakan, dipanas-panasi.
lewat mulutnya temennya. Akhirnya dia nikah lagi. Saat sudah di acara pernikahan, setannya mundur sampai sini, monggo urusan sendiri, ya. Banyak ini terjadi. Akhirnya nikah lagi, 1 tambah 1 0, hancur semua. Banyak ini terjadi, jemaah. Ditipu kita sama setan. Orang mau nikah lagi atau orang mau buat hal-hal yang butuh keputusan, butuh istiqomah dan sebagainya, dipanas-panasi sama setan. Maju tanpa ada ilmu yang sama dia diketahui, tanpa ada kesiapan mental, berantakan semua, hancur. Hati-hati, jangan sampai setan masuk lewat jalur janji-janji. Sama setan dibuat takut, jangan sedekah nanti miskin. Apa kata setan? Menabung pangkal kaya, betul kan? Nabung, gak kaya-kaya sampai mati. Nabung tiap hari, gak kaya-kaya sampai mati. Nanti ada yang sakit di sini, nanti ada yang hilang uangnya, ditipu sama temannya lah, macam-macam. Gak kaya-kaya jemaah. Padahal Rasulullah suruh apa? Suruh sedekah, suruh buat amal soleh, suruh pakai uangnya di yang bermanfaat. Enggak, tabung, taruh semua. Hatta sampai zakat tak dikeluarin sama dia. Jangan, nanti habis uangnya. Sudah detik-detik mau keluarin zakat, disuruh belanjain uangnya supaya enggak keluarin zakat. Akal-akalan jemaah. Siapa yang buat ini semua? Ya bisa jadi itu semuanya adalah bisikannya syaitan yang ngasih kita janji-janji dan angan-angan. Dibuat takut kita mau begini, dibuat takut kita mau begitu. Akhirnya kita tidak bisa jadi orang baik. Ya selanjutnya para jemaah sekalian, setan itu kalau mau menyesatkan orang, terkadang pakai cara seakan-akan menasehati satu kebaikan. Untuk menjerat orang masuk ke dalam satu maksiat, setan itu terkadang tidak suruh, kamu maksiat tuh, buat itu. Kadang-kadang tidak begitu. Terkadang setan lihat nih orang kuat, orang soleh, orang suka kebaikan, masuk lewat jalur itu, dikelabuhi supaya bikin kebaikan-kebaikan yang ujungnya nanti dia akan terjerumus ke dalam maksiat. Seakan-akan dinasihati sama setan. Kamu kurang baik, mestinya begini, mestinya begitu. Dia hanya berpikir, ditongkrongi setiap hari, jadi penasehat pribadinya orang tersebut. Dan ini juga sama setan dipakai untuk mengelabuhi Nabi Adam alaihissalam. Faqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan yang bilang, saya bersumpah, kata setan, percaya sama ana, kata iblis ke Nabi Adam. Aku penasehat yang baik untuk kamu, dengerin nasihat ana ini. Makan tuh buah kalau tidak percaya, silahkan makan. Percaya sama ana, kata setan. Ana lagi nasihati kamu ini. Kamu bisa kekal di surga itu. Sumpah dan bilang nasihat pula. Dikatakan sama para ulama ahli tafsir, kenapa kok Nabi Adam percaya? Karena Nabi Adam tidak pernah berjumpa. Ada yang bersumpah tapi nipu. Satu-satunya yang pertama sumpah terus bohong itu siapa? Setan. Siapa yang suka sumpah bohong ya mirip sama setan berarti. Disebutkan para jamaah sekalian. Ini azan isya jam berapa? Lebih 2. 8 lebih 2. Kok cepat dibalik? Baru mulai, sudah azan. Subhanallah. Baru poin kelima itu. Ada 16 poin. Yang kalau tidak cukup kapan-kapan dilanjut lagi. Dikisahkan para jamaah sekalian. Salah seorang pemuka dari para tabi'in namanya Wahab bin Munabbih rahimahullah. Kisah ini ya dari Israiliyat yang disebutkan saat menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, kamatsalis syaitan id qala lil insani kfur. Seperti setan saat menyuruh orang untuk berbuat kafir. Menyuruh orang untuk kafir, keluar dari agama Islam, keluar dari agamanya yang benar. Falamma kafara, saat orangnya kafir, qala inni bari'un min, kata setan, aku berlepas diri dari kamu. Orang itu ditongkrongi tiap hari sampai keluar dari agamanya. Saat orangnya kafir, dia berlepas diri, saya tidak ikut-ikut, kata setan. Ya. Kisah ini ditempel sama, atau ayat ini di salah satu penafsirannya ditempel sama kisah dari Israiliyat, ceritanya orang-orang Bani Israel
yang kita tidak boleh percayai juga dan tidak boleh kita tidak mempercayai, hanya boleh dikisahkan saja. Kita ambil pelajaran dari kisah ini. Dulu itu ada orang yang dikenal ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Ya. Dan dikenal dia adalah orang yang paling ahli ibadah di zamannya. Dia tinggalnya di tempat ibadah. Ibarat kata di masjid dia tidak keluar. Tempat tidurnya ya di ruangan di masjid, tidak keluar. Kerjaannya ya di masjid. Buka pintu masjidnya, sholat, nanti orang-orang pulang dia tetap di masjid terus. Kesehariannya seperti itu. Dan dahulu ada 3 bersaudara laki-laki punya 1 adik perempuan. Dan adik perempuannya perawan, masih muda. Dan subhanallah, kakaknya 3-tiganya ini, yang laki-laki ini, datang panggilan perang dari raja. Mau tidak mau harus berangkat, diutus perang. Bahasa kita wajib militer lah. Jadi dipilih sama raja, harus berangkat. Tidak bisa nolak, dihukum kalau tidak. Harus berangkat perang. Mereka bingung adiknya mau dititipin ke siapa. Cari orang, tidak ada. Tidak ada yang aman untuk dititipkan melainkan orang ahli ibadah ini. Datanglah 3 orang bersaudara ini mencoba untuk ngobrol sama orang si ahli ibadah. Bilang, saya ada panggilan perang. Kami tidak tahu mau titip adik kami ke siapa. Siapa yang aman untuk kami titipkan? Siapa yang jujur? Sulit kita cari, kita tidak percaya sama banyak orang. Dan kami bermusyawarah, akhirnya kami tentukan kamu orang yang paling aman untuk kami titipkan. Ini ahli ibadah jamaah langsung, a'udzubillah kata dia. Jangan titip ke anak. Perempuan, fitnah, bahaya. Betul sudah ini? Betul atau tidak? Betul. Dirayu, tolong kita begini. Akhirnya lemah sih ahli ibadah ini bilang, tidak apa-apa, titip tapi jangan ditaruh di sini, taruh di sana, di seberang. Jadi di masjidnya di atas begini, agak masjidnya di atas. Di seberang masjidnya ada bilik. Ada kayak 1 kamar, taruh di situ aja. Jangan digabung di sini, bahaya. Saya juga manusia, bisa terfitnah. Lebih baik dipisah aja. Benar enggak ini? Betul sudah. Ini melambangkan dia orang soleh. Dia tidak mau. Dirayu sampai mohon abangnya, baru dia mau. Taruh di sana di seberang, jangan masukin di sini. Sudah, ditaruh di seberang. Terima kasih. Berangkat abangnya semua bertiga perang. Sudah. Setiap hari sama orang soleh ini kasih makan. Gimana cara ngasih makannya? Orang solehnya setiap hari keluar di depan pintu tempat ibadahnya, ditaruh di tangganya, terus ditutup pintunya. Nanti dia kasih tahu makanannya sudah ada, si perempuan tinggal ngambil aja. Udah begitu aja terus setiap hari. Tidak pernah berjumpa, tidak ada urusan. Dan setan terus datang menasehati dalam tanda kurung. Kenapa kok tidak kamu antar aja kirim makanannya di depan pintu rumahnya, supaya si perempuan itu perawan tidak keluar dari rumahnya. Nanti keluar dari rumahnya dilihat orang, nanti diganggu sama orang. Kamu yang tanggung jawab, dosa kamu. Perawan dilihat sama orang gara-gara mau ambil makanan. Lebih baik kamu taruh di depan pintu biliknya. Itu setiap langkah pahala, subhanallah. Lihat, benar aja mah itu? Betul, nasihat luar biasa. Iya juga. Awalnya ditampik, tapi dinasihati terus, ngerasa oh iya benar juga. Akhirnya sekarang naruh makanan di sana, di depan pintunya. Sudah, ini diambil sama itu. Sudah. Berjalan waktu cukup lama, setan datang lagi. Kok nanggung betul kata setan, mau berbuat kebaikan. Tinggal buka pintu rumahnya, ketok-ketok, masukin makanannya di dalam. Lebih baik buat kamu, selangkah lebih baik, pahala buat kamu kata setan. Terus digoda sampai sekarang buka pintu, masukin ke dalam, betul. Tinggal. Berjalan waktu cukup lama seperti ini, lalu setan bilang lagi, itu perempuan sudah berapa lama tidak ngobrol, kesian, kesepian, ditinggal sama abang-abangnya, satu sebatang kara, hampa hatinya, bikin seneng lah, tanya kabarnya, ajak ngobrol, dari jauh aja ada masalah. Mulai jamaah diajak ngobrol.
Gimana kabarnya? Baik-baik saja kah di sana? Oh iya Pak, baik Pak. Sehat, alhamdulillah. Oh iya, begitu ya, terima kasih. Terus setiap hari begitu. Tadinya tidak ada obrolan sama sekali, hanya kirim makanan. Sekarang sudah mulai apa? Ngobrol. Tapi ngobrolnya dari jauh. Yang perempuan di balik biliknya, yang laki ya di tempat ibadahnya, teriak-teriak aja karena biliknya mungkin jaraknya tidak seberapa jauh, dan jika agak angkat sedikit suara bisa saling mendengar. Awalnya seperti itu, dan dibiarin dulu sama setan. Dibiarin. Teruslah berjalan waktu, setan datang lagi menasihati. Kenapa ndak ngobrolnya masing-masing dari kalian duduk di tempat tinggalnya masing-masing di depannya, jadi bisa saling lihat tapi dari jauh, supaya lebih jelas, ndak usah teriak-teriak ya, lebih enak juga, lebih adem, lebih berakhlak. Iya juga ya. Ya sudah, sekarang mulai ngobrol dari kejauhan. Cukup jalan beberapa waktu, cukup lama, dinasihati lagi. Kenapa? Nggak ngobrol langsung aja tatap muka di sana. Kamu duduk di depan pintu biliknya, kalian duduk, saling ngobrol di depan, itu kan lebih enak, lebih adem, lebih tentram, memberi kebahagiaan pada hati seseorang. Itu lebih baik, kata setan. Dinasehati sampai akhirnya dia maju ke sana. Sekarang ngobrol berdua. Dikatakan para jamaah, ya, katanya setan, jangan ngobrol di depan, nanti kelihatan orang. Ngobrolnya di dalam aja. Masa ngobrol di luar dilihatin orang, kan tidak enak. Di dalam aja. Biar si perempuan tidak usah keluar kalau mau ngobrol di dalam. Sekarang kalau ngobrol di mana? Di dalam sekarang. Ngobrol, dan terus sama setan wanita ini diperindah pakai cara yang nomor satu. Diperindah di matanya laki-laki ini. Sampai akhirnya sekarang sudah main coel-coelan. Kamu bisa aja. Nah, mulai. Sampai akhirnya tidak kuat, dicium sama yang laki. Sampai akhirnya dizinai, sampai hamil. Sudah, lahirlah anaknya. Setan tidak cukup sampai di situ. Setan sekarang berubah nasihatnya. Kamu itu dikenal orang baik. Apa kamu merasa aman dari saudara-saudaranya kalau datang lihat tuh adiknya dilepas ke sini perawan, tiba-tiba kamu sudah punya anak sekarang? Sebelum perkara ini didengar sama banyak orang, atau nanti saudara-saudaranya yang ngebongkar ini semua, lebih baik bunuh anaknya, kata setan. Dia tidak akan berani bongkar ke saudara-saudaranya, dia juga pasti malu. Barang buktinya disuruh habisi, suruh bunuh aja bayinya. Digoda sama setan, digoda sampai dibunuh bayinya, dikubur. Sudah. Lalu setan datang lagi. Belum selesai jemaah. Setannya datang lagi. Bilang, apakah setelah kamu bunuh anaknya, kamu pikir ibunya tidak akan sakit hati? Ibunya akan merelakan kepergian anaknya begitu saja? Terus ibunya tidak laporan bahwasanya kamu menzinai terus kamu bunuh anaknya? Pasti kamu dikasih tahu. Pasti si perempuan akan laporan ke abang-abangnya. Terus gimana? Bunuh aja sekalian juga ibunya. Wallahi jamaah, terus ditongkrongi sama setan, dikasih masukan seperti itu sampai si perempuannya dibunuh. Selesai bunuh yang perempuan, dikubur di sebelah bayinya tadi, ditutup, ditimpa sama batu besar. Terus dia naik aja ke tempat ibadahnya, terus seakan-akan tidak jadi apa, tidak ada apa-apa. Beribadah lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, setan. Seakan-akan dia tidak berbuat apa-apa. Tiba-tiba tidak lama saudara-saudaranya datang. Pas saudaranya datang, dia pura-pura nangis, ya. Bersedih. Katanya si ahli ibadah ini, adikmu itu orang yang soleha. Anak tidak pernah tahu ada wanita sebaik adikmu. Dia tuh sakit sampai meninggal. Katanya ini kuburannya di sini.
Wah, abang-abangnya nangis semua, ngerasa bersalah ya. Tinggal adiknya, saat-saat terakhir adiknya, abangnya tidak bisa menjaga, nangis semua. Sudah silahkan kalau mau doain, tunggu di sini katanya. Seakan-akan ada apa-apa, ditipu. Jadi pikir sama orang ini terus setan akan berhenti begitu saja, selesai semua. Belum. Abang-abangnya duduk di situ semua beberapa hari mendoakan adiknya. Didoain terus. Ya, apa yang bisa dipanjatkan untuk adiknya didoakan oleh abang-abangnya yang 3 orang. Sudah selesai didoain, pulang. Masing-masing kembali ke keluarganya masing-masing. Saat malam hari datang, setan menjelma masuk ke dalam mimpi satu-satu dari abangnya si perempuan ini. Dimulai dari yang paling tua dulu. Setan menjelma jadi seorang musafir yang nanya ke abangnya, adikmu di mana? Katanya abangnya, adikku mati, sakit katanya. Itu dikubur di sana, di bilik di depan tempat ibadahnya orang soleh itu. Oh, kata setan, kamu itu ditipu. Adikmu itu dizinai sampai dihamili, terus punya anak, terus dibunuh. Adikmu dan anaknya juga dibunuh. Kaget abangnya jemaah. Tak percaya. Dipikir mimpi begitu aja, terus abangnya tidur lagi. Terus setan menjelma di dalam mimpinya saudaranya yang kedua. Dengan kisah yang sama ditanya kemana adiknya, terus dikasih tahu bahwasanya itu orang ahli ibadah, bohong. Yang benar begini dan begini. Datang juga ke yang ketiga dengan cerita yang sama. Besok paginya mereka bertiga berjumpa dan curhat masing-masing. Ternyata mimpi mereka semua bertiga sama. Katanya yang paling tua, sudahlah, itu hanya mimpi saja. Kita sudah titip, kita mestinya berterima kasih sama ahli ibadah itu. Sudah, ini hanya mimpi saja, tidak mungkin itu terjadi. Kata abangnya yang paling tua. Tapi katanya yang paling kecil, saya percaya sama mimpi saya. Saya mau ngecek di tempat itu. Sama setan di mimpinya dikasih tahu, dikuburnya di sebelah sini, di sebelah sini. Saya mau cek. Akhirnya tiga-tiganya berangkat, ya sudah kita ikut, kita cek juga semua. Ternyata jamaah saat didatengin ruangan tersebut, dibongkar di tempat di mana sama setan di mimpinya dikasih tahu, masuk ke dalam pintu, nanti belok di sebelah kanan, disitulah kuburnya ditutup sama batu, dibongkar jamaah. Betul. Dibuka ternyata ada adiknya mati, dipenggal kepalanya, sama ada anak bayi di sebelahnya. Wallahi jamaah, itu orang soleh, diturunin dari tempat ibadahnya, dilaporin ke raja, disalib jamaah. Itu kejahatan yang sangat besar. Hukumannya juga besar, disalib. Di detik-detik itu mau diangkat salibnya itu, setan datang. Saya temen nongkrongmu setiap hari, yang ngasih kamu masukan-masukan sampai akhirnya kamu masuk ke sini sekarang. Kalau kamu dengerin permintaan aku yang terakhir, aku selamatin kamu dari disalib ini. Apa itu? Katanya orang soleh ini, kafirlah kepada Allah, saya selamatin kamu dari ini. Wallahi jamaah langsung murtad jamaah, keluar dari agamanya dia. Dan saat dia sudah keluar, setan bilang apa? Saya tidak ikut-ikut. Dan di detik itu dia disalib dan mati dalam keadaan kufur. Awalnya nasihat, dan itu yang dibuat oleh setan yang mengelabuhi orang-orang soleh. Makanya kita terus harus waspada dari jeratannya setan. Dan orang yang tahu tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak tahu. Lalu selanjutnya para jemaah sekalian, cara yang dipakai oleh setan selain provokasi berbentuk nasihat, setan juga kerap kali bersabar untuk menyesatkan seseorang, yaitu tadarruj fil idlal, sedikit demi sedikit dalam rangka menyesatkan orang. Tidak langsung, sekarang sholat, besok disuruh jangan sholat. Tidak ada, sedikit-sedikit. Sholat soft awal dulu, terus mundur soft 2, terus di soft terakhir, terus masbuk, terus tidak ke masjid, terus akhirnya tidak sholat. Pelan-pelan. Tadarruj fil idlal, sama seperti kisah yang barusan kita kisahkan. Pelan-pelan, maju, zina, bunuh, terus kafir. Tadarruj. Setan lihai untuk menggoda manusia. Mereka menggunakan cara ini perlahan-lahan untuk mengelabui para manusia. Cara yang ketujuh,
membuat para manusia lupa akan sesuatu kebaikan untuk dirinya. Orang itu dibuat lupa bahwasanya ini satu kebaikan yang perlu kamu buat, sama setan dibuat lupa. Nabi Adam itu sama Allah sudah diingatkan dan diwanti-wanti berkali-kali, namun sama setan Nabi Adam dibuat lupa. Akhirnya Nabi Adam makanlah buah itu, padahal sama Allah sudah dilarang. Allah SWT berfirman, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi walam najid lahu azma. Kami telah perintahkan kepada Nabi Adam sebelumnya, namun dia lupa tentang pohon tersebut. Walam najid lahu azma. Dan akhirnya seakan-akan Nabi Adam tidak tahu bahwasanya ini semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan seperti itu. Ini kerjaan setan, membuat kita semuanya lupa. Apa yang kita buat yang ternyata itu terlarang, sebenarnya kadang kita sudah tahu, tapi seakan-akan kita lupa sama itu semua. Tiba-tiba kita sudah terjerumus ke dalam larangan-larangan tersebut. Makanya Rasulullah juga larang kita untuk duduk-duduk sama orang-orang yang suka bermain-main dengan agama ini. Kenapa? Orang-orang tersebut terkadang bikin kita lupa sama agama. Asyik ngobrol-ngobrol, gibahin orang, bahkan tidak luput syariat juga kadang dibuat bahan bercandaan. Makanya sama Rasulullah disuruh tinggalkan. Terkadang setan buat kita lupa. Allah SWT berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Jika kamu bertemu dengan orang-orang yang mencoreng-coreng ayat kami, menghina-hina dan merendahkan ayat-ayat kami, fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Tinggalkan mereka sampai mereka bahas yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan, tapi jika setan membuat kamu lupa, fala taqud ba'da dzikra. Nanti kalau kamu ingat, jangan duduk sama mereka-mereka. Kita kadang dibuat lupa, asyik duduk sama hal-hal seperti itu. Sudah tahu ghibah tidak boleh, sudah tahu. Baru keluar dari masjid melarang orang untuk ghibah. Ngeri ghibah. Wah, bahaya ghibah. Nongkrong. Ngopi dulu secangkir. Ngopi. Saat ngopi mulai ada satu ghibah. Ya akhi, jangan ghibah. Oh ya, jangan ghibah. Satu lagi ghibah lagi. Sampai akhirnya, oh gitu ya. Terus. Nah. Oh memang kurang ajar orang itu. Terus bukan secangkir, 3 cangkir. Gara-gara ghibah, lezat. Ya. Dibuat lupa. Siapa yang buat lupa? Syaitan. Dia tahu itu tidak boleh. Tapi saat dia tidak memaksakan dirinya untuk angkat kaki, terus ada di situ, akhirnya dibuat lupa sama syaitan. Yang selanjutnya, cara yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan anak cucu Adam adalah masuk lewat pintu yang disukai sama orang itu. Paham jemaah? Jadi setan itu kalau lihat ada orang suka sama pujian, setan masuk lewat situ terus. Ini dia kelemahannya di sini. Masuk lewat pintu yang orang itu hawanya di sana, hawa nafsunya lebih lemah di situ. Tahu dari mana? Dipelajari sama setan. Ditongkrongi sampai nemu kunci jawabannya. Oh, berarti ini orang nggak bisa kalau diuji sama perempuan. Masuk lewat pintu perempuan terus. Diserbu, panggil semua bala tentaranya, serbu lewat sini. Di sini mulai lemahnya. Ada orang yang nggak kuat sama apa? Ghulu. Berlebih-lebihan dalam beribadah, diserang sama setan lewat pintu itu. Ada orang-orang yang cinta kedudukan, diserang sama setan demi kedudukan. Serang terus. Halalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan. Disebutkan para jamaah sekalian oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Setan itu jalan, ya, ini ambil dari hadis Rasulullah SAW, bahwasanya setan itu mengalir terkadang lewat aliran darah manusia. Hatta yusadifa nafsahu wa yukhalituha, sampai setan ini mengenali orang ini. Sampai setan itu tahu apa yang disuka sama orang ini, apa yang bisa menggerakkan hatinya orang ini, kelemahannya di mana. Fa idza arafahu ista'ana biha 'alal 'abd. Kalau setan sudah tahu kunci jawabannya, ditunggangi lubang ini, diserang terus lewat lubang ini.
Wa dakhala alaihi min hadzal bab. Masuk terus serangannya lewat pintu yang satu ini. Wa kadzalika, dan tidak cukup sampai sana. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa kadzalika allama ikhwanahu wa awliya'ahu minal ins. Setan akan kasih tahu bala tentaranya, setan akan kasih tahu wali-walinya dari kalangan manusia bahwasanya nih orang kelemahannya di sini. Seranglah lewat pintu itu. Bahaya memang. Mengerikan. Nah, setan nongkrong sama kita jemaah. Dulu Umar bin Khattab kata Rasulullah, tidaklah engkau jalan di satu jalan, melainkan setan akan lewat jalan yang lain. Kalau kita kebalikannya, tidaklah ada kamu di situ kecuali ada setan di sana. Makanya kalau ada di masjid ketiduran. Kalau di rumah tidak bisa tidur. Insomnia, minum obat tidur. Iya enggak? Ada banyak orang insomnia. Oh, malam gelisah tidak bisa tidur. Minum obat tidur. Suruh ke masjid. Suruh dengerin kajian. Sebentar lewat. Yang tidur jangan bangun, santai aja. Ana tidak sedang menyindir ini. Lanjut, tak apa-apa. Ya. Ana tidak nyindir. Mohon maaf. Cuma sebagai contoh saja. Dan ini terjadi para jamaah. Itu bukti bahwasanya setan itu ada di sekitar kita dan ganggu kita terus. Kalau Umar bin Khattab setan itu lari dari dia, mungkin kita setan selalu ada sama kita. Terus bisik-bisikin kita, terus cari jalan, terus mencoba-coba sampai ketemu lubangnya di mana. Masuk lewat pintu apa yang kita cintai, apa yang kita berhasrat di sana. Dan subhanallah, ini salah satu yang mengerikan para jamaah sekalian saat kita ketahui bahwasanya sampai ke titik itu setan itu cari tahu tentang kita. Dan dari lubang itu dan dengan cara ini juga setan masuk mengelabui Nabi Adam dan Hawa. Gimana caranya masuknya? Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah itu tidak melarang kamu untuk makan makan pohon ini, melainkan supaya kamu tidak jadi malaikat dan kamu tidak kekal di sini. Jadi makan aja. Kalau kamu makan kekal di sini. Dan kenapa? Setan tahu. Setan sudah cium baunya bahwasanya Nabi Adam itu senang betul di surga ini. Bahagia betul, ingin selamanya ada di surga. Dan tidak ada jalan yang lain melainkan setan harus masuk lewat jalur ini. Diserang sampai sumpah bohong demi sampai Nabi Adam melanggar perintah Allah SWT dan terjadilah apa yang terjadi. Masuk lewat kelemahannya orang-orang. Cara yang selanjutnya, setan memberi syubhat di hati seorang hamba. Ngasih syubhat, keraguan dalam agama kita ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada salah seorang sahabat atau ngasih tahu kepada para sahabatnya, apa kata Rasulullah SAW? Ini ke mereka para sahabat, gimana kita jemaah? Sahabat ini orang-orang yang kuat-kuat agamanya, terkadang setan datang mau ngasih syubhat. Rasulullah yang kasih tahu. Kata Rasulullah SAW, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul, setan akan datang kepada salah seorang di antara kalian dan dia akan bilang ke orang itu, man khalaqa kadza wa kadza, siapa yang ciptakan ini dan itu. Nanti orangnya mikir, oh yang ciptakan ini dan itu Allah Subhanahu wa taala. Wa man khalaqa kadza, kalau itu siapa yang menciptakan? Nanti dia akan cari jawabannya. Oh Allah yang menciptakan. Terus wa man khalaqa kadza, kalau itu siapa yang menciptakan? Fa idza balaghahu, atau kata Rasulullah SAW, sampai akhirnya setannya tanya ke dia, wa man khalaqa rabbak, terus yang nyiptain Tuhanmu siapa? Paham jemaah? Tanya dulu siapa yang nyiptain ini, siapa matahari, bulan, terus telur duluan atau ayam duluan, terus pohon duluan atau biji duluan, iya kan? Padi dulu atau tumbuhannya dulu? Mikir.
Iya. Itu pertanyaan tuh, telur apa ayam dulu? Tahu nggak jawabannya? Tidak perlu tahu jamaah. Mau ayam dulu kayak mau telur dulu, intinya telur bisa dimakan, ayam bisa dimakan. Suruh cari, suruh muter, mana yang duluan? Nanti ketemu jawabannya. Berarti, oh begini, oh berarti begitu. Terus yang ciptain Allah siapa? Kata setan. Apa kata Rasulullah? Fa idza balaghahu falyasta'id billahi wal yantahi. Kalau itu yang ada di kepalamu, isti'adzah, minta dilindungi dari Allah SWT dari gangguan setan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yantahi, putus pikiran itu. Kalau diikuti tersesat. Akhirnya tidak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Berarti Allah ciptain siapa? Oh siapa? Terus lama-lama jadi orang gila di pinggir jalan. Surga itu gimana ya? Dibayangin sama dia. Selamanya di surga. Sampai kapan? Tak bosan. Disuruh pikir, Mas Setan. Pikir. Sampai akhirnya tidak ada surga berarti. Tidak masuk akal, kata dia. Subhan. Halus. Pikir terus. Bikin bingung. Sampai orangnya sesat. Nah, kalau sudah sesat, gampang mau diatur kemana-mana. Ya. Kata Rasulullah SAW saat ditanya oleh salah seorang sahabat, yang sahabat ini ngerasa dibisiki sama setan subhat-subhat. Ini sahabat ini para jamaah sekalian. Ya, dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ja'a nasun min ashabi Rasulullah SAW ila Nabi." Ada sebagian para sahabat datang ke Rasulullah SAW, fasa'aluhu, nanya kepada Rasulullah, "Inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bihi ya Rasulullah." Kami ini ada beban pikiran yang tidak mampu sama kami diceritakan ke engkau wahai Rasulullah. Dari saking ngawurnya pikiran kita ini. Mau ngomong sama Nabi sungkan. Ada subhat-subhat di kepala yang malu untuk disampaikan ke Nabi. Tidak pantas Nabi dengar. Tapi Nabi sudah tahu. Apa kata Nabi? Awajatumuhu? Betul? Kalian sudah masuk ke sana? Sudah memikirkan itu? Kata Rasulullah SAW. Na'am ya Rasulullah. Kami kena itu sama pikiran-pikiran seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Zalika sharihul iman. Ya, kata Rasulullah SAW, kekhawatiran yang kalian rasakan itu tanda keimanan kalian. Orang yang beriman kokoh sama setan digoyang terus, dikasih apa? Subhat, supaya hancur imannya. Itu bukti kalian tuh punya iman, kata Rasulullah SAW. Jangan dipikirin, minggir dari sana, buang pikiran-pikiran itu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sahabat jamaah kena pikiran-pikiran begini, apalagi kita. Ya. Makanya kata para ulama, was-was yang dirasa sama manusia itu dari setan. Dan itu tanda keimanan seseorang. Orang yang tidak beriman tidak akan was-was. Was-was membuat dia takut terus. Jangan-jangan tidak sah ambil wudhunya. Jangan-jangan kurang. Jangan-jangan, itu bukti keimanan seseorang. Makanya obatnya was-was cuma satu, putus, tidak usah dinikmati dan jangan diikuti was-wasnya. Hanya itu saja caranya, tidak ada cara yang lain. Banyak orang was-was, banyak. Obatnya satu, putus, jangan dirasakan, jangan dipikirkan lagi, anggap tidak ada semua itu. Itu tanda keimanan. Tapi sama setan ditekan dari lubang itu terus, sampai akhirnya bingung dia. Kasihan para jamaah orang-orang seperti ini. Adapun orang-orang yang tidak punya was-was, kadang-kadang imannya lemah. Aduh, ambil wudhu, tidak apa-apa deh ya itu. Orang tidak punya iman biasanya. Tapi was-was ini masuk ke orang yang beriman. Dibuat takut terus. Jangan-jangan tidak sah. Jangan-jangan saya kurang. Karena dia beriman sama Allah. Ditunggangi sama setan itu semua. Makanya kata Rasulullah, jika kamu rasakan itu, falyantahi. Putuslah itu semua. Maka itulah para jamaah sekalian, poin-poin penting yang bisa Anda sampaikan. Semoga poin-poin ini bermanfaat untuk kita semua dan kita sadari setan itu sama Allah dibelenggu hanya di bulan Ramadan. Dipersulit gerak-geriknya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa jadi orang baik jamaah, berarti kita memang tidak bisa jadi orang baik. Setannya yang bisiki, yang ganggu, liburan di bulan Ramadan. Tidak ngurus kita. Dipersulit sama Allah. Ruang geraknya dipersulit.
mau ganggu, dipersulit. Dari saking Allah mau kasih kita supaya di bulan Ramadan itu banyak berbuat kebaikan. Kalau di bulan Ramadan masih belum bisa kita buat banyak kebaikan, jangan harap di bulan yang lain bisa kita berbuat kebaikan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu. Setiap malam Allah pilih nama-nama hambanya yang diselamatkan dari neraka. Setiap malam. Masih aja ada yang mokel. Tahu mokel jemaah? Kalau bahasa sini apa? Kalau di Jawa mokel, kalau di Lombok megat. Dipegat puasanya. Kalau di sini apa? Ya sudah, itu sudah. Sana di ujung-ujung apa warung-warung es teh sama ayam geprek siang bolong. Zen. Temennya mau puasa, ditelepon. Ayo, bismillah. Jangan ya akhi, kata dia. Ramadan sekali-sekali panas, kata dia. Jangan. Ya sudah, ana traktir, kata dia. Sepanjang tahun tidak pernah traktir. Di bulan Ramadan dia traktir orang. Apa namanya? Kalau bukan setan berwujud manusia. Padahal setannya dibelenggu. Dia yang wakili. Kenapa? Karena setiap hari di bulan Ramadan, di luar Ramadan, suhibnya setan. Majelisnya nongkrongnya sama setan. Jadi di bulan Ramadan temannya berhalangan, dia ganti. Banyak orang seperti ini jemaah. Di masjid sudah betul itikaf. Ngaji teman, dia datang. Bukan mau itikaf, ganggu orang itikaf. Diajak ngobrol bisnis, ngobrol politik, sampai berantem di masjid. Urusan politik, apalagi di tahun-tahun pilpres dan pilkada. Di masjid bahas politik. Sampai ustadznya di mimbarnya bahas politik juga. Na'udzubillah. Siapa yang ngasih bisikan-bisikan? Setan. Loh, Ustaz kan dibelenggu. Iya, suhibnya berarti. Dan itu yang terjadi. Maka dari itu para jemaah sekalian, mungkin sepekan ke depan atau 10 hari ke depan kita sudah mulai tarawih ya. Jangan sampai kita sia-siakan Ramadan yang ada di depan. Yang kita sekarang ada di depan pintunya sekarang. Semoga Allah sampaikan kita semua ke bulan Ramadan dan Allah kasih kemudahan kita semua untuk beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Ingat, jangan jadi setan atau mewakili kerjaannya setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.